Perkenalkan, nama saya Zahra Putri. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama, letak geografis. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 1294. Pusatnya di selatan Sungai Berantas, Trowulan, Mojokerto. Kemasyhuran Majapahit kala itu dibuktikan dengan beberapa peninggalan sejarahnya, yaitu 1. Naskah Pararaton, 2. Naskah Nagara Kartagama, 3. Kidung Ranggalawe, 4. Kidung Harsawijaya, 5. Prasasti Kudadu pada 1294 Masehi, 6. Prasasti Sukamerta pada 1296 Masehi. Selanjutnya yang kedua, sejarah Kerajaan Majapahit. Pembentukan Kerajaan Majapahit dimulai dari penyerangan Jayakatwang dari Kerajaan Kediri ke Kerajaan Singasari di tahun 1292 Masehi. Kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara, lalu dia menunjuk Raden Wijaya untuk melawan Jayakatwang. Namun kala itu Raja Kertanegara salah strategi. Dia pun dibunuh dan pasukannya terus didesak mundur sampai akhirnya Raden Wijaya melarikan diri. Raden menyeberangi Madura, lalu dia menemui seorang adipati bernama Arya Wiraraja. Ia pun meminta saran hal apa yang harus ia perbuat. Wiraraja pun memberi saran untuk menyerah kepada Raja Jayakatwang agar mendapat kepercayaannya. Dan singkat cerita, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan Raja Jayakatwang. Lalu ia meminta sebuah wilayah di daerah Tarik dan dia akan menggunakannya sebagai pertahanan terdepan musuh yang menyeberang melalui Sungai Berantas. Dan dengan bantuan Arya Wiraraja, dia membuka daerah Tarik menjadi daerah dengan nama Majapahit. Lalu mengapa desa tersebut diberi nama Majapahit? Karena pada tahun 1292 Masehi, daerah Tarik masih merupakan daerah belantara. Pohon-pohon maja masih banyak tumbuh di sana. Menurut kitab Pararaton, nama Majapahit diambil dari sebuah maja yang rasanya pahit. Ketika Tarik masih berupa desa, Raden Wijaya diam-diam memperkuat diri dengan mengambil hati penduduknya, terutama ke orang yang datang ke Tumpel dan Doho. Dia menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam ke Jayakatwang, dan kesempatan itu dimanfaatkan Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, ketika tentara Kubilai Khan dan pasukan datang ke Jawa untuk menghukum Kertanegara, karena telah melukai utusan Mongol yaitu Mengki. Namun karena Kertanegara telah dihabisi duluan oleh Jayakatwang, Raden Wijaya bergabung dengan pasukan Mongol untuk menyerang Doho dan menundukkan Jayakatwang. Dia berjanji akan tunduk dengan pasukan Mongol setelah menaklukkan Jayakatwang. Namun setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya, malah menyerang balik pasukan Mongol dan mengusirnya dari Pulau Jawa. Daerah pemberian Raja Jayakatwang ini yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan besar, yaitu perkembangan pemerintahan Majapahit. Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit pada tahun 1350 sampai 389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapati Gajah Mada yang memiliki sumpah yang terkenal dengan Sumpah Palapa, yang bertekad untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan untuk melaksanakan sumpahnya, yaitu menguasai daerah-daerah di sekitar baik dengan cara militer maupun menaklukkan wilayah dengan cara diplomasi. Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukannya adalah saat Majapahit berusaha menguasai kerajaan Sunda. Secara politik, hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Majapahit. 1. Kecakapan Mahapati Gajah Mada dalam menempati Sumpah Palapanya. 2. Kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan yang tergolong sudah maju pada masa itu. Yang ketiga, sudah memiliki angkatan perang yang telah terlatih dan sangat kuat pada waktu itu. Dan yang keempat, susunan atau sistem pemerintahan yang sudah teratur. Yang kelima yaitu faktor-faktor yang mendorong keruntuhan Majapahit. 1. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada raja-raja Majapahit yang cakap dalam memerintah. Yang kedua, adanya perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregrek yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Majapahit. Dan yang ketiga, keruntuhan bidang perdagangan disebabkan karena Majapahit tidak mampu lagi melindungi pusat-pusat perdagangan yang sangat luas itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.